Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Selanjutnya kita melihat bagaimana fungsi daripada matahari dalam hal dia akan menghasilkan vitamin D. Dan bagaimanakah mekanisme kerjanya? Matahari akan mengenai pada kulit kita, kemudian dia akan merubah pre-vitamin D itu menjadi vitamin D3. Kalau kita makan makanan tertentu yang mengandung vitamin D, itu ada dua jenis, yaitu vitamin D3 dan ada juga vitamin D2. Di mana vitamin D3 ini dan vitamin D2 ini akan masuk di dalam aliran darah, dan di liver dia akan dirubah menjadi 25 hidroksi vitamin D. Dan inilah vitamin D yang terbanyak ada di dalam tubuh kita. Dan inilah yang diperiksa kalau kita mau memeriksakan kadar vitamin D. Vitamin D inilah yang kita periksa. Selanjutnya, vitamin D ini akan masuk ke ginjal. Inilah yang dikenal dengan nama jalur pathway, jalur klasik. Di mana ini yang kita ketahui manfaat daripada vitamin D, yaitu dia akan dirubah lagi menjadi 1,25 dihidroksi vitamin D. Di mana 1,25 dihidroksi vitamin D ini akan merangsang usus untuk menyerap lebih banyak fosfor dan kalsium. Begitu juga dia akan menggerakkan untuk tulang supaya akan menghasilkan kalsium. Dan semua ini, kalsium dan fosfor ini akan masuk dalam aliran darah, sehingga aliran darah cukup kalsium dan fosfor, dan selanjutnya ini akan digunakan untuk proses metabolisme, digunakan untuk tulang, dan kemudian digunakan untuk fungsi daripada neuromuskuler. Itu adalah jalur klasiknya. Dan di samping itu, jalur ini akan membantu tubuh untuk supaya mengatur tekanan darah dan juga mengatur produksi daripada insulin, sehingga akan mencegah terjadinya diabetes mellitus. Tapi ada juga jalur yang lain. Jalur yang lain di sini adalah jalur daripada kelenjar prostat, kemudian dari payudara, usus, dan ini kolon, usus besar, kemudian paru-paru, dan sistem imun, di mana pada jalur ini, dia juga akan menghasilkan 1,25 dihidroksi vitamin D. Yang mana 1,25 dihidroksi vitamin D ini akan berfungsi untuk mengatur pertumbuhan daripada sel. Sehingga pada organ-organ ini akan terjadi penurunan daripada resiko kanker bila mana orang itu sering berjemur di matahari. Selanjutnya, 1,25 dihidroksi vitamin D ini yang melalui jalur ini, dia akan mengatur fungsi imun, mengatur supaya tidak terjadi diabetes tipe 1, dan selanjutnya adalah untuk mengatur dalam hal autoimun daripada pasien. Selanjutnya kita lihat mengenai defisiensi vitamin D ini. Kalau seandainya kita kurang terpapar di sinar matahari, misalnya oleh karena kita menggunakan sunscreen, ya, atau kita tinggal di tempat yang dingin atau berada di tempat yang penuh polusi, maka vitamin D itu akan kurang terbentuk. Begitu juga penggunaan obat-obat tertentu, ada gangguan liver atau ada gangguan ginjal, bahkan juga pada orang-orang yang obesitas. Maka ini akan menyebabkan terjadinya defisiensi atau kekurangan vitamin D. Begitu juga kalau kita mempunyai gangguan daripada saluran pencernaan kita. Nah, apa yang terjadi kalau seandainya terjadi defisiensi vitamin D? Maka ada berbagai penyakit yang mudah terjadi. Pertama, mulai dari gangguan psikiatri. Terjadi gambarannya disebut dengan nama schizophrenia atau terjadi depresi. Kemudian terjadi infeksi, ya.
infeksi terutama saluran pernapasan bagian atas. Kemudian mudah terjadi infeksi, saat sekarang ini dikenal infeksi COVID, kemudian infeksi sepsis dan tuberkulosis. Begitu juga gangguan di pankreas, terjadi diabetes. Gangguan di tulang-tulang, terjadi apa yang disebut dengan nama rickettsia pada anak-anak, terjadi osteomalacia dan osteoporosis, jadi keropos daripada tulang. Terjadi juga gangguan di sendi, osteoartritis. Dan yang lain adalah bisa terjadi cancer. Cancer dalam hal ini mudah terjadi cancer breast atau payudara, cancer kolon, dan juga cancer prostat dan sebagainya. Mudah terjadi alergi, gangguan kulit, dermatitis, dan sebagainya. Inilah akibat kalau seandainya kita terjadi defisiensi vitamin D oleh karena tidak atau jarang berjemur di bawah matahari. Nah, sekarang kita melihat bagaimana fungsi matahari ini untuk kesehatan jantung kita. Menurut penelitian dari Michael Holick, dia menyatakan bahwa sinar ultraviolet A dan ultraviolet B ini bermanfaat bagi tubuh kita. Tapi ultraviolet A itu tidak mempunyai manfaat untuk menurunkan tekanan darah. Hanya ultraviolet B itu yang berfungsi untuk menurunkan akan tekanan darah. Begitu juga di kulit, ultraviolet A itu akan menghasilkan nitric oxide yang berfungsi untuk menjadikan pembuluh darah menjadi melebar, vasodilatasi. Dan ini akan menurunkan tekanan darah. Tetapi ultraviolet B ini, dia menghasilkan karbon monoksida melalui pelepasan di hemoglobin yang juga menyebabkan vasodilatasi sehingga tidak terjadi tekanan darah tinggi, menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Begitu juga ada yang lain, yaitu substansi P dan kalsitonin, di mana kedua saat ini berfungsi untuk membuat pembuluh darah menjadi vasodilatasi atau terjadi pelebaran daripada pembuluh darah. Nah, ini penelitian oleh Han van der Rijs. Dia menunjukkan di sini bahwa penelitiannya dari berbagai tulisan-tulisan epidemiologi menunjukkan di sini bahwa beberapa penyakit kanker, yaitu kanker kolorektal, kanker payudara, kanker prostat, itu dia akan dikatakan resikonya berkurang pada orang-orang yang berjemur di bawah sinar matahari. Nah, sekarang kita melihat bagaimana hubungan warna kulit dengan kanker. Menurut Fitzpatrick skala, dia membagi atas 6 zona atau 6 lapisan. Yaitu pertama adalah yang disebut dengan nama tipe 1. Di sini adalah tipe pada orang-orang yang kulit putih, ya, atau mengarah ke pucat. Kemudian tipe 2 di putih, tipe 3 adalah coklat muda, tipe 4 coklat yang moderate, tipe 5 coklat yang lebih gelap, tipe 6 yang coklat yang gelap, dan juga sampai kepada warna hitam. Nah, ini berhubungan dengan melanin, di mana pada orang-orang dengan tipe 1 melaninnya itu sedikit, tapi orang dengan tipe 6 itu melaninnya paling banyak. Apa hubungannya dengan sinar matahari? Ternyata orang tipe 1 ini, kalau dia kena dengan matahari, dia bukan mengalami apa yang disebut tan atau menjadi kulit lebih gelap, tetapi di sini yang lebih banyak adalah kulitnya mudah terbakar. Tetapi pada orang-orang dengan kulit yang lebih gelap, di sini mereka itu tidak akan terbakar kulitnya, ya, tapi mudah untuk menjadi lebih gelap. Dihubungkan dengan kanker. Pada orang yang tipe 1 itu lebih mudah untuk terjadi kanker, tapi orang yang kulitnya lebih gelap, angka kejadian kanker sangat rendah. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan.
sehat, pilihan kita.